Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Qadiyal Hajat, yang mana dengan nikmat dan anugerahnya kita diberikan iman Islam serta sehat wal afiat. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memberikan kita kelak syafaatul utmanya, di mana ketika kita membutuhkannya, umat-umat yang lain meminta kepada nabi-nabinya, mereka para nabi-nabi menyerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menjadi umatnya, yang mana umat dari Sayyidul Anbiya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kawan-kawan, sahabat Thoriqul Haq, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang ketika kita berada dalam satu masalah atau kebutuhan, hajat, bagaimana cara kita agar hajat tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi yang pekerja yang ingin melamar dapat pekerjaan. Karena berikhtiar dia sudah melakukan mengirim email, surat, ataupun ijazah dan yang lain sebagainya, tapi tetap saja masih tidak diterima dalam pekerjaan. Atau bagi para bisnismen yang sudah melakukan tender besar-besaran, yang sudah berusaha berikhtiar lalu tidak ada kunjung hasil, maka solusinya adalah dengan cara berdoa. Karena doa itu jangan sembarangan. Doa itu kunci dari semuanya. Ketika kita berikhtiar tanpa diiringi doa, itu timplang seperti manusia buntung kakinya. Gimana mau berjalan kalau tidak ada kaki? Oleh sebab itu harus kita lakukan ikhtiar dan berdoa. Kali ini pembahasannya adalah tentang ketika kita membutuhkan kebutuhan atau hajat dalam bahasa Arab, caranya dengan melakukan sholat. Karena sholat itu adalah pokok ibadah atau mukhul ibadah, yaitu sumsum daripada ibadah. Itu ra'sul ibadah adalah sholat. Karena dengan sholat kita bermunajat kepada Allah itu lebih dekat. Karena hamba ketika sujud kepada Allah, maka hamba tersebut menandakan bahwa hamba tersebut meyakini dalam dirinya betapa lemahnya diri ini, hingga kepala pun tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tata caranya seperti ini, teman-teman, kawan-kawan, para pemirsa Thoriqul Haq. Bagi yang punya hajat seperti tadi, keinginan di dunia ataupun di akhirat, caranya kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah 2 rakaat. Nah, kita beribadah dengan cara sholat, kita berdoanya di dalam sholat, kita menggapainya dengan tata cara sholat 2 rakaat. Kapan dilaksanakannya? Ba'diyah, setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Misalkan Pak Komar mempunyai tender, dia adu tender di bisnis baja atau bisnis kain, tak kunjung ada via email. Nah, maka Pak Komar setelah beres
tender, adu tender maghribnya. Setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, maka bangun kembali sholat sunnah hajat 2 rakaat. Niatnya seperti biasa, usolli sunatal hajat, usolli sunatal hajat rakaataini lillahi ta'ala, atau sunatan usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, seperti itu. Adapun bacaannya biasa, pertama rakaat pertama surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, setelah sholat beres 2 rakaat, maka setelah assalamualaikum kaki jangan dirubah, seperti duduk tahiyat akhir. Nah, kaki itu masih seperti itu, jangan sampai dirubah, gerak. Lalu membaca surat Fatihah selama kurang lebih 40 kali. Jadi ketika beres sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, lalu sholat hajat 2 rakaat, setelah salam kaki jangan dirubah, baca suratul Fatihah 40 kali. 40 kali baca Fatihahnya. Ada yang tanya, apa wah kelamaan itu, capek? Tidak, Fatihah itu 40 kali paling 15 menit, tidak lama, 15 menit. Ya bacanya jangan seperti orang qori, bismillah, ya lama itu. Kita bacanya jangan seperti itu, kita bacanya ya dipercepat sedikit, tapi tajwidnya pas. Jangan seperti qori ya. Kalau seperti qori nanti yang ada sesemutan, tahu sesemutan, germet-germet, nah gitu, germet gitu tuh. Nah, bacanya 40 kali surat Fatihah, lalu doa minta. Nah, ini doa hajatnya nih, beda. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hasil ma fi dhamiri. Nah, itu dibaca 3 kali. Doa tersebut dibaca 3 kali ketika wahasil mafidhomiri, dalam hati apa yang kalian inginkan, kalian butuhkan, sebut dalam hati dan minta kepada Allah. Misalkan wahasil mafidhomiri, ya Allah semoga tender tadi dihasilkan dan di ACC itu. Atau yang punya, yang ingin melamar kerja, ya Allah semoga lamaran kerja saya kepada PT Anu diterima dan saya dipanggil kerja. Begitu caranya. Itu dilakukan ba'da maghrib, setelah sholat ba'diyah, sholat hajat, dan baca Fatihah 40 kali, kaki jangan bergerak seperti tahiyat akhir. Lalu baca doa tersebut 3 kali. Ketika wahasil mafidhomiri, dalam hati sebutkan keinginan kalian. Insya Allah, Allah gampangkan hasil maksud kalian, insya Allah, dengan izin Allah. Karena ada riwayatnya begini. Riwayat ini diceritakan dari Syekh Muhyiddin Ibnil Arabi qaddasallahu sirrah. Beliau berkata, qala man kana lahu hajatun falyaqra'il Fatihah arba'ina marrah. Kata Syekh Ibrahim Muhyiddin Ibnil Arabi, Syekh Muhyiddin bin Arab, beliau berkata bahwa siapa yang punya hajat maka baca surat Fatihah 40 kali setelah sholat maghrib. Setelah beres sholat fardu maghrib, lalu sunnah wala yaqumu min makani hatta yafruga min qiraatil Fatihah, dan dia jangan berdiri sebelum dia membaca surat Fatihah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu riwayatnya dari Syekh Muhyiddin Ibnil Arabi, seorang ulama sufi terkemuka. Semoga hajat kita, kebutuhan kita, keinginan kita dikabul oleh Allah dan dipermudah oleh Allah. Bagi yang berdagang, ketika ingin dagangannya cepat hasil, maka baca ayat tersebut. Insya Allah Allah berikan kelancaran. Jadi maghrib, ketika beres sholat maghrib, jangan lalu berdiri, sholat sunnah dulu, ba'diyah, lalu sholat sunnah hajat, lalu duduk seperti tahiyat akhir, jangan bergerak, baca Fatihah 40 kali, lalu berdoa 3 kali, wahasil mafidhomiri, sebut dalam hati kita. Insyaallah Allah kabulkan hajat-hajat kita. Semoga
semoga kita dilancarkan keinginan kita baik di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Mungkin itulah video kali ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.